jika kedapatan misalnya ketahuan misalnya ada persekusi, tangkap, tindak tegas, proses hukum penjara. Agak keras Pak Jokowi ngomong begitu. Karena kalau saya perhatikan ya kata-kata yang Pak Jokowi ngomong adalah hati-hati loh ya, hati-hati loh. Saya menganggap itu satu statement yang tidak punya apa ya, tidak punya power kalau menurut saya. Sorry ya, ini saya sebagai anak bangsa ya menilai gitu ya. Tidak ada dampaknya. Lah buktinya yang di Bandar Lampung aja itu kan sudah di sounding sama Pak Jokowi sebelumnya. Ya mereka tidak berdampak sama sekali. Mau lompat pagar mereka mau masuk ke dalam gereja, tidak ada pengaruhnya buat mereka. Jadi sebaiknya ya kalau menurut saya Pak Jokowi lebih gaspol lagi gitu loh, lebih tajam lagi hajarnya gitu loh. Jika terbukti sebagai tangkap, proses penjara. Kesepakatan yang diprakarsai oleh lurah ya yang kita dapat ya Pak Santiamer ya, Bu Linda ya. Saya amatin itu yang ikut dalam kesepakatan kok ada KUA ya? Bukannya KUA itu kan kawin mengawin. Apa relevansinya dengan izin ibadah ya KUA-nya? Oke, silakan Bu Linda. Nanti langsung dilanjut Pak Robert ya. Wonder Woman. Bu Linda. Iya, oke. Pak Andi usulnya, Pak Andi udah kasih message itu di suruh aku. Saya pengen denger Ibu dari Papua, yang akunya dari Papua tapi orang Jawa. Aduh, ya udah. Oke, saya udah dengar ya. Kalau saya ya soal persekusi di Bandar Lampung ya. Yang menjadi pertanyaan sampai detik ini adalah ada statement mungkin di dalam SKB 2 Menteri itu bahwa persyaratan untuk mendirikan gereja adalah harus meminta 70 tanda tangan dari warga ya, Pak Santiamer ya, itu ya, seperti itu ya. Nah, saya jadi bertanya gitu ya, 70 orang warga ya untuk mendirikan sebuah gereja. Nah, bagaimana dengan masjid? Bagaimana dengan pura? Bagaimana dengan tempat ibadah lain? Apakah sama seperti itu? Ini bagi saya ini satu persyaratan yang bagi saya itu konyol gitu ya. Nah, 70 tanda tangan, ngambilnya di mana gitu loh. Terus kalau memang kurang dari 70 itu, apa dampaknya bagi kalian-kalian yang membuat peraturan ini gitu loh, Pak. Saya nggak habis pikir ya, benar-benar nggak habis pikir gitu. Nah, kembali lagi kepada, kalau saya sih berpendapat, saya kembali lagi kepada statement Pak Jokowi. Bagi saya, statement yang Jokowi sampaikan itu kurang tegas. Coba kita perhatikan Pak Jokowi bicara ya. Wah, bahwa kebebasan beragama dijamin konstitusi. Ya, selalu seperti itu, dijamin konstitusi. Bagi saya itu satu statement yang yang standar bagi saya. Bisa nggak Pak Jokowi agak lebih keras lagi dari itu? Artinya apa? Misalnya Pak Jokowi, jika kedapatan misalnya ketahuan misalnya ada persekusi, tangkap, tindak tegas, proses hukum penjara. Agak keras Pak Jokowi ngomong begitu. Karena kalau saya perhatikan ya kata-kata yang Pak Jokowi ngomong adalah hati-hati loh ya, hati-hati loh. Saya menganggap itu satu statement yang tidak punya apa ya, tidak punya power kalau menurut saya. Sorry ya, ini saya sebagai anak bangsa ya menilai gitu ya. Tidak ada dampaknya. Lah buktinya yang di Bandar Lampung aja itu kan sudah di sounding sama Pak Jokowi sebelumnya. Ya mereka tidak berdampak sama sekali. Mau lompat pagar mereka mau masuk ke dalam gereja, tidak ada pengaruhnya buat mereka. Jadi sebaiknya ya kalau menurut saya Pak Jokowi lebih gaspol lagi gitu loh, lebih tajam lagi hajarnya gitu loh. Jika terbukti sebagai tangkap, proses penjara.
Jangan Pak Jokowi kan ngomongnya hati-hati loh ya, hati-hati dijamin konstitusi lah. Iya semua orang juga sudah tahu dijamin konstitusi, tapi di lapangannya kan tidak seperti itu Pak Jokowi. Itu loh. Jadi kemarin di Bandar Lampung ya, satu-satunya memberi semangat jangan takut. Salam Pancasila, kami tidak takut. Itu kan kemarin kan slogan kami begitu di sana, jangan takut. Dan saya rasa juga mungkin gereja-gereja ini juga sudah kalau bisa ya dibentuk seperti unit reaksi cepat gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mencoba mempersekusi lagi seperti ini, mereka harus maju hadang gitu Pak, lawan mereka. Harusnya seperti itu. Kalau enggak ini kalau kita setiap tahun merayakan kemerdekaan, merdeka apanya? Omong kosong merdeka. Di bumi pertiwi ini tidak ada satu mengancam orang itu tidak boleh terjadi. Ini bukan negara mbahmu kan bukan ya. Jadi saya paling marah sekali mendengar orang tuh melihat menjajah dan mengancam dan segala macam. Ini bukan nenek moyang lu punya negara. Semua anak bangsa punya bumi di sini. Ya mudah-mudahan dengan kemarin kita ke Lampung itu ya para pendeta dan pengerja-pengerja itu merasa ada semangat itu ya supaya tidak takut, mau bicara saja, kita bebas kok. Dan memang perlakuan si Wawan itu memang sudah, kalau saya kategorikan memang biadab juga sih. Hanya ibu-ibu yang di situ juga berani melawan ya, memang harus seperti itu gitu loh. Prihatin sekali dengan negara ini memang ya. Makanya kita Galaruan ini memang betul-betul kali ini hajar benar-benar nih. Gak main-main nih. Udah perjalanan jauh ke sana ya, Pak Santiamer ya. Kita harus betul-betul tuntaskan benar-benar ini. Gaspol benar-benar. Gitu loh Pak Andi. Thank you, Ibu. Bu Linda. Lanjut Pak Andi. Oh, banyak yang di lain nih, Gajah Mada aja Pak, banyak. Pak Santiamer, Bu Linda, dan yang lain, iya. Saya kepikir kalau kita baca ya, ini saya tiba-tiba nih kepikir nih, itu di surat kesepakatan yang diprakarsai oleh lurah ya, yang kita dapat ya Pak Santiamer ya, Bu Linda ya. Saya amatin itu yang ikut dalam kesepakatan kok ada KUA ya. Bukannya KUA itu kan kawin mengawin. Apa relevansinya dengan izin ibadah ya KUA-nya? Gak masuk akal. Inilah Bu, kalau saya melihat ya, saya selalu menilai mereka ini ya kerja tuh asal jadi, asal saja. Udah nggak ada aturannya. Pokoknya bikin aja. Sah tidak sah, pokoknya bikin saja. Buktinya itu seperti orang tanda tangan biasa aja kan. Nah, kenapa tidak ada meterai dan segala macam? Nah, tidak heran kalau tiap kali terjadi dan terjadi. Bu Linda, maaf, aku potong ya. Kalau meterai, aslinya yang bermeterai ada di tangan mereka. Itu ada beberapa. Jadi, ini hanya lembaran kesekian ya. Jadi itu kalau yang bermeterai sudah ada sekitar 5 katanya. Kalau itu saya sih mengamati yang ini KUA masuk dalam pertemuan itu. Apa relevansinya kawin mengawin KUA ini dengan izin beribadah? Ya, saya aneh nih. Ya. Gini, Bulis, itu kan sudah satu bukti mereka tuh kerja asal jadi. Yang penting comot aja dulu menuhin itu lembar kertas itu. Dalam pikirannya mereka selalu begitu, asal jadi, asal aja, yang penting kan udah selesai, udah. Nah hanya orang tolol saja yang mau mengerti hal-hal begitu kan. Emangnya kita tolol apa? Nah, ya itu KUA Raja Basa ya, KUA Raja Basa. Iya, kan kita bisa kritisi kalau memang ketemu ini, kalian ini apa-apaan sih? Nah, karena damai begini, mereka tuh mikir otak itu ya jangan bodoh gitu ya maksudnya. Karena keseringan dengan damai itu, lihat tiap kali terulang karena
Dia pikir kalau dia melakukan ini gampang, ntar juga kalau ada ribut-ribut, ntar selesai, ntar damai selesai kan? Begitu kan maunya mereka kan? Nah hanya orang goblok saja yang mau mengikuti cara-cara seperti itu. Makanya Galaroa lawan. Itu cara-cara bodoh tuh seperti itu tuh. Makanya gak heran besok lagi ketemu lagi wawan-wawan yang lain lagi akan bereaksi lagi seperti itu kan. Karena itu sebagai satu apa ya, satu cuman fotokopi aja. Aksi-aksi fotokopi seperti itu kan. Jadi tidak heran. Nah kemarin kan ada usul Pak NB itu juga bagus tuh. Jadi sebelum ibadah mulai dikasih sedikit apa ya, kayak speaker kecil sounding tentang apa yang Pak Jokowi bersuara waktu itu tentang konstitusi dan segala macam. Diputerin, nah baru kita ibadah. Ada bagusnya juga tuh. Jadi bikin toa kecil lah gitu. Itu bagus. Jadi itu sebenarnya menghadang mereka, menghadang dan mendidik mereka. Gitu. Tidak salah kok. Itu bagus tuh sebetulnya tuh kalau memang bisa diterapkan ya di daerah-daerah yang begitu. Udah bagus juga tuh Pak. Yeah, that's a great idea. Masjid aja pakai toa. Kita kasih satu toa di depan sebelum kebaktian, diputar pidatonya si Jokowi. Itu bagus. That's a good idea. Very good idea. Supaya mereka kan akan malu kan. Mudah-mudahan sih masih punya urat malu gitu ya. Jadi kita punya dasar beribadah dengan tenang. Nah, kalian melanggar ya siap-siap aja. Yang penting gereja tuh jangan takut ya. Itu kadang-kadang mungkin mereka mau bersuara tapi takut ya Pak, kadang-kadang begitu ya. Kalau udah disunat 2 kali hilanglah kemaluannya. Ya kayak kemarin kita datang aja ya di tempat ibadah itu ya waktu sore Sabtu sore itu ada polisi, ada apa gitu ya. Aduh, ini tempat apa ya? Kayaknya kok pemandangan kok gak enak banget gitu ngelihatnya ya. Ada polisinya, orang mau beribadah emang ada apa? Mau perang di sini? Aduh, saya lihatnya tuh kayak, aduh, udah daerahnya udah terpencil gitu ya. Polisi pada jaga, mau ngapain? Aduh, kalau saya tuh, aduh bisa saya ngamuk kali di situ ya. Prihatin banget ya mereka ini ya. Dan memang udah nggak bisa dibiarkan lah. Hajar aja, mudah-mudahan dengan kita punya gebrakan kali ini bisa menerobos sampai dicabut itu SKB 2 menteri itu. Biang keroknya itu. Dan bagusnya juga pendeta sana kan mendukung ya. Mendukung, tidak ketakutan gitu ya. Bagus tuh. Jadi kita bisa jalan sama-sama gitu, Pak Andi. Thank you, Ibu. Thank you. Lanjut, tulang. Oke, lanjut Pak Robert.